Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Elis, Eklesia, Lena Sepriani, Susanti, dan Yohana Juwita Sarihulu akan mempresentasikan tentang pengelolaan ampas kopi sejahtera guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, gambaran usaha. Ampas kopi sejahtera merupakan ide bisnis usaha sosial berupa pengelolaan limbah ampas kopi menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai. Proses usaha diawali dengan mengumpulkan limbah ampas kopi, kemudian diolah dan diproduksi menjadi produk yang bervariasi, lalu dijual dengan sistem offline dan online seperti sosial media dan e-commerce. Produk yang ditawarkan oleh Ampas Kopi Sejahtera ini ada 3, yaitu lilin aromaterapi, pengharum ruangan, dan pupuk tanaman. Untuk omset usaha dari Ampas Kopi Sejahtera ini masih belum ada karena usaha ini belum dijalankan dan masih dalam tahap perencanaan. Selanjutnya adalah Project Integration Management, yang artinya kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan dan mengoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan di dalam grup proses manajemen proyek. Dalam konteks manajemen proyek, integrasi termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kontrol, konsolidasi, komunikasi, dan tindakan integratif untuk mengontrol eksekusi proyek, cara mengelola harapan-harapan stakeholder dan kebutuhan proyek. Terdapat 47 proses dalam project management seperti tabel di tampilan layar ini. Manajemen integrasi proyek terdiri dari 6. Yang pertama adalah develop project charter, kedua develop project management plan, ketiga direct and manage project work, keempat monitor dan control project work, kelima perform integrated change control, dan terakhir ada close project or pace. Dalam penerapannya pada bisnis Ampas Kopi Sejahtera akan disampaikan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Dan ini adalah project charter yang telah dirancang oleh tim kami untuk bisnis Ampas Kopi Sejahtera. Saya Juwita Sarihulu akan menjelaskan mengenai perencanaan manajemen sumber daya usaha. Perencanaan manajemen sumber daya manusia dari usaha Ampas Kopi Sejahtera digambarkan dalam 4 langkah berdasarkan materi dari artikel Glints yang ditulis Juwita pada tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persediaan tenaga kerja saat ini. Pada saat ini, tenaga kerja Ampas Kopi Sejahtera berjumlah 4 orang dengan kemampuan seperti merancang produk, memasarkan produk, membuat laporan keuangan, dan keahlian dalam kreatif dan inovatif. Kemudian, kompetensi yang dimiliki adalah pekerja keras, jujur, memiliki kreativitas, ramah dan sabar, serta kualifikasi yaitu lulusan SMP atau SMA dengan usia sekitar 18-30 tahun, wanita, serta berpengalaman. Nah, jabatan yang sedang ada di Ampas Kopi Sejahtera saat ini merupakan tim produksi, tim marketing, dan tim perencanaan produk. Yang kedua, kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Hal ini digambarkan ketika ada lowongan yang akan dibuka, kemudian pengunduran diri, dan pada posisi di saat ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan Ampas Kopi. Yang ketiga adalah perkiraan permintaan tenaga kerja yang digambarkan pada tabel selama 5 tahun ke depan. Pada tahun 2021, Ampas Kopi Sejahtera tidak menerima permintaan tenaga kerja. Pada tahun 2022, Ampas Kopi Sejahtera akan membuka permintaan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Kemudian pada tahun 2023, Ampas Kopi Sejahtera akan menambah tenaga kerja sebanyak 3 orang. Pada tahun 2024, Ampas Kopi Sejahtera juga akan menambah tenaga kerja sebanyak 5 orang. Dan pada tahun 2025, Ampas Kopi Sejahtera akan menambah tenaga kerja sebanyak 2 orang. Hal ini akan terus dilakukan pada tahun ke tahun sehingga menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah strategi dan implementasi pencarian tenaga kerja. Berikut strategi yang akan dilakukan oleh usaha Ampas Kopi Sejahtera berdasarkan kebutuhan dan perkiraan permintaan. Yang pertama, mengadakan pelatihan secara rutin. Yang kedua, memberikan reward kepada karyawan. Dan yang ketiga adalah mengadakan family gathering bersama karyawan. Perkenalkan, nama saya Elis, NPM 1941353. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko usaha. Jadi ada tiga resiko usaha. Yang pertama itu kurang adanya peminat. Penggunaan kembali ampas kopi ini mungkin masih merupakan hal yang kurang lumrah di Kota Batam, sehingga mayoritas masyarakat masih tetap menggunakan produk lilin aromaterapi, pengharum ruangan maupun pupuk yang biasa mereka beli dan gunakan, sehingga dikhawatirkan kurangnya peminat terhadap jenis usaha ini. Yang selanjutnya itu terbatasnya variasi produk.
Untuk produk yang menggunakan ampas kopi sebagai bahan daur ulangnya, tentu saja tidak banyak variasi yang dapat diberikan. Seperti contohnya lilin aromaterapi dengan pewangi ruangan, kami hanya menyediakan produk lilin yang memiliki aroma kopi. Sedangkan untuk usaha yang lain dengan produk yang sama, mereka dapat menyediakan berbagai jenis varian. Lalu yang ketiga yaitu daya tahan produk. Produk ampas kopi ini tidak bertahan terlalu lama karena merupakan produk organik, karena tidak ada juga penambahan bahan pengawet. Produk ini dapat bertahan paling lama hingga 3 bulan saja. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT usaha. Yang pertama itu kekuatan atau strength, yaitu satu produk yang bervariasi, dua memerlukan modal kecil dalam menjalankan usaha. Kelemahannya yang pertama, usaha ini merupakan usaha yang baru dikenal di Kota Batam, dan yang kedua keterbatasan waktu dalam memproduksi. Lalu yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu variasi produknya bermacam-macam. Yang kedua jangkauan pasar mudah diperluas karena usaha memanfaatkan media sosial serta platform penjualan online. Lalu ada SO yang pertama yaitu meningkatkan variasi produk yang baru sehingga masyarakat tidak merasa jenuh. Terus ada WO yaitu menjalin kerjasama dengan pihak kopi kekinian di Kota Batam sehingga dapat dengan mudah menemukan bahan baku. Ancaman atau threats itu yang pertama adanya produk yang lebih unggul, dan dua adanya pandemi COVID-19 yang berpotensi mengurangi penjualan usaha. Terus ST-nya yaitu memperluas inovasi dan keunikan produk usaha, dan WT-nya yaitu melengkapi peralatan dan bahan lain untuk mempermudah produksi. Yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan dan jadwal kegiatan seperti yang ditampilkan pada tabel di atas. Pelaksanaan pengadaan usaha. Pengadaan proyek usaha ampas kopi sejahtera mengacu pada perolehan bahan baku dan produk yang nantinya akan dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Proses pengadaan usaha ampas kopi sejahtera ini dijabarkan dalam 4 langkah berdasarkan teori dari Greg pada tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan pada usaha ampas kopi sejahtera ini meliputi berbagai perencanaan kegiatan seperti menyediakan hal-hal yang diperlukan, kapan harus disediakan, dan kriteria untuk pemasok. Yang kedua, melakukan pengadaan. Setelah merencanakan pengadaan yang diperlukan, usaha ampas kopi sejahtera melanjutkan pengadaan dengan melakukan outsourcing, meminta proposal, dan mengevaluasi proposal. Yang ketiga ada mengadministrasikan pengadaan. Setelah menerima proposal pengadaan dari pihak luar dan dievaluasi, berikutnya usaha ampas kopi sejahtera melakukan administrasi pengadaan dengan memastikan kinerja, memantau perubahan, dan membuat rencana cadangan usaha. Dan yang terakhir ada penutupan pengadaan. Setelah mengadministrasikan pengadaan usaha dengan pemasok, proses terakhir adalah menutup pengadaan proyek usaha ampas kopi sejahtera ini dengan memastikan menyelesaikan usaha, mengarsip informasi, dan penyerahan formal usaha dengan pemasok. Nah, selanjutnya itu identifikasi stakeholder usaha dan dampaknya. Nah, pada perusahaan ampas kopi terdapat 5 pihak yang menjadi stakeholdernya dan akan saya jelaskan juga dampaknya. Yang pertama itu adalah pemilik usaha. Pada pemilik usaha, dampaknya itu yaitu usaha menjadi lebih terpimpin dan terstruktur, kemudian usaha lebih terawasi dan terpantau dari segala bidang yang ada, kemudian juga tujuan usaha menjadi lebih jelas dan setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu karyawan usaha. Pada dampaknya itu yaitu usaha menjadi lebih baik secara keseluruhan, kemudian prosedur usaha dapat terlaksanakan dengan sangat baik, kemudian poin ketiga yaitu dapat memberikan kritik dan saran terhadap usaha agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian pada stakeholder yang ketiga itu persaingan usaha. Dampaknya itu yaitu dapat membantu usaha untuk menemukan ide-ide yang baru dan yang menarik, kemudian membantu usaha agar lebih kompetitif, dan juga dapat membantu usaha dalam memperoleh informasi dari pasar. Kemudian yang keempat itu pelanggan usaha. Pada pelanggan usaha ada 2 dampak. Yang pertama membantu kesuksesan usaha dan dapat juga membantu penjualan usaha lebih naik. Kemudian yang kelima itu mitra usaha. Pada mitra usaha dampaknya itu usaha dapat lebih mudah untuk melakukan pengembangannya dalam perusahaannya, kemudian pendanaan usaha lebih terstruktur dan lebih jelas. Sekian, terima kasih.